Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, pagi, siang, sore, teman-teman dan yang saya hormati, Budi Armeliza, SEM AKCA, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis. Sebelum itu, perkenalkan saya Novita Dipus Paningrum dengan NIM 17066623001. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan ujian tengah semester saya di mata kuliah ini. Jadi fokusnya ini mengenai laporan analisis statistik deskriptif yang dimana saya pilih perusahaan sektor properties and real estate subsektor pemantauan khusus di Bursa Efek Indonesia di tahun 2021 sampai 2023. Perusahaan yang saya ambil yaitu perusahaan sektor properties and real estate di subsektor pemantauan khusus yang dimana di tahun 2021 sampai 2023. Oke, jadi langsung aja ke perhitungannya dahulu, nanti habis itu saya akan menjelaskan mengenai analisis ya. Oke, di sini totalnya sebenarnya tuh ada 34, cuma yang memenuhi kriteria itu hanya 24 saja. Ini 24 24 aja. Kenapa? Karena yang pertama, kriteria dari pemilihan sampel ini itu perusahaan itu aktif terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan masuk dalam kategori pemantauan khusus dengan minimal sejak tahun 2022. Lalu yang kedua, secara konsisten menerbitkan laporan keuangannya, laporan keuangan tahunannya secara lengkap pada periode tersebut. Lalu yang ketiga, tidak mengalami delisting maupun suspensi yang menyebabkan data itu tidak dapat diakses. Lalu yang keempat, dia pastinya memiliki data relevan yang saya butuhkan untuk analisis gitu. Nah, sebelumnya agak mundur, di sini populasi yang diambil tadi ya, ada di perusahaan sektor properties and real estate di Bursa Efek Indonesia, tapi untuk sampelnya itu adalah yang subsektornya yaitu pemantauan khusus gitu. Lalu di sini ada beberapa variabel, ada 5 variabel. Yang pertama ada total aset sebagai X1, terus ada long term liabilities sebagai X2, terus ada pendapatan atau penjualan itu sebagai X3, lalu ada DAR, asset ratio itu ada X4, dan juga ada ROA itu variabelnya. Nah, dengan variabel-variabel ini saya bisa buat sebuah kesimpulan kalau pada analisis ini saya itu pengen mengetahui kapasitas keuangan dan struktur pembiayaan yang berhubungan dengan profitabilitas, yaitu ROA ini ya. ROA ini pada perusahaan sektor properties and real estate di subsektor pemantauan khusus gitu. Nah, lanjut ke langsung ke perhitungannya aja. Di sini data-datanya udah sesuai, itu dalam jutaan rupiah dan juga rasio dalam persen di ROA sama DAR-nya ini. Nah, ini disuruh menyusun tabel distribusi frekuensi dulu. Nah, yang dimana untuk menyusun tabel distribusi frekuensi, itu pertama kita harus tahu jangkauannya. Jangkauannya sebelum itu kita carinya pakai nilai max dikurang nilai minimum. Nih, jadi kita harus tentuin nilai max sama nilai minimumnya dahulu. Nah, untuk di Excel sih langsung aja pakai rumus max untuk mencari nilai maksimal, lalu rumus min untuk mencari nilai minimal. Lalu nanti untuk cari jangkauannya yang tadi nilai max dikurang nilai minimal gitu. Lalu banyak yang data ini di Excel pakai rumus Kaunta karena
Data yang saya acu atau sel yang diacu adalah ini nama perusahaannya gitu. Jadi kalau pakai Kaunta itu bisa mendeteksi si hurufnya ini juga. Sedangkan kalau kita pakai count doang itu nggak bisa karena count itu hanya untuk angka gitu. Terus banyak yang kelas pakai rumus ini, kita pakai rumus Raoult. Jadi untuk eh, apa? Untuk desimal setelah komanya itu mau berapa dan rumus untuk nyari banyaknya kelas itu kan 1 ditambah 3,33 dikali log dari banyaknya data. Nah ini nolnya ini adalah kita nggak mau ada angka lagi setelah 6 ini gitu. Lalu panjangnya interval sama panjangnya interval tinggal dibagi aja antara jangkauan dibagi sama banyaknya kelas. Nah ini ada roundnya lagi sama fungsinya yang seperti saya jelaskan tadi gitu. Terus ini masih di 2021 ya untuk nyari total aset. Nah untuk selanjutnya nanti bakal sama aja perhitungannya, jadi fokusnya ke perhitungan di contoh aja sih sebagai di tahun 2021. Nah untuk menyusunnya, kelas pertama itu eh, kita menentukan dari nilai minimumnya dulu. Nah ini kan nilai minimumnya adalah ini ya, 69.927. Nah panjang intervalnya tadi ini tinggal ditambah aja. Nah rumusnya gini. Jadi untuk selanjutnya di kelas kedua kita tinggal tambah satu aja, tambah satu dari yang sebelumnya ini gitu. Terus yang nanti kelas kedua untuk interval atas ya itu nanti tinggal ditambahin aja, begitu seterusnya gitu. Lalu untuk frekuensi, nah rumusnya frekuensi itu sendiri. Nah cara carinya adalah kita cari datanya dulu. Ini kan 2021 ya, total aset 2021. Kita blok nih data 2021. Jangan lupa dikunci pakai FNF4. Terus di sini blok juga ini eh, nilai atas interval ini gitu. Misalnya jangan lupa untuk dikunci juga. Nah, nanti bakal langsung ketemu langsung begini. Lalu untuk frekuensi relatifnya, relatif itu adalah persen. Nah, tinggal rumusnya adalah frekuensi dibagi sama banyaknya data. Terus nanti jadi persennya tinggal diubah aja di sini. Tuh, percentage. Lalu frekuensi kumulatif ini penjumlahan frekuensinya. Maksudnya adalah di kelas 1 kan jumlahnya 17. Oke, berarti tetap 17. Nah, sedangkan di kelas 2 itu kan frekuensinya 3. Nah, sebelumnya kan 17, berarti tinggal 17 ditambah 3, hasilnya 20. Gitu. Dan selanjutnya ini kan 20 ini cuma 0, berarti tetap 20 kalau ditambahin. Gitu pun seterusnya sampai akhirnya terakhir itu di kelas terakhir, kelas 6, frekuensi kumulatifnya adalah 24. Gitu. Nah, untuk selanjutnya itu sama aja, tapi sebentar. Nah, coba ke persen dulu. Oke. Nah, yang di persen. Yang di persen sama. Untuk kita nyari dulu nilai max sama nilai min, terus jangkauan itu nyarinya nilai max dikurang nilai min, terus banyaknya data tetap 24, banyaknya kelas akan selalu 6, terus panjang intervalnya tinggal dibagi aja, jangkauan dibagi banyaknya data. Ini. Nah, untuk yang round ini mau 3 mau 2 itu tergantung balik lagi dari kalian mengerjakannya gitu. Nah, langsung aja di kelas 1 tadi nilai minnya itu ada min 15,5%. Nah, terus nilai atas interval 1 tinggal ditambah aja. Min 15,5% ditambah 3,6%. Dapat segini. Begitu pun seterusnya. Jangan lupa selalu nah di sini ditambah 0,1. Kenapa? Karena di sini ada komanya lagi. Kita di sini pakai koma 2. Ini kayak ini deh, 21,5%, terus ada 15,5% gitu. Jadi ditambah dengan 0,1%. Karena kalau ditambah 1%, bedanya jauh banget. Nih coba. Tuh, dari min 11,9% jadi min 10,9%.
itu bedanya jauh. Sedangkan kita ada maksudnya di belakang koma itu masih ada angka lagi gitu. Jadi lebih. Oke, lanjut. Jadi eh ditambah 0,1 0,1% karena ini ada desimal ya, ada satu angka di belakang koma gitu. Oke, untuk selanjutnya itu masih sama ya perhitungannya. Nah, walaupun ini persen, ini tetap frekuensi kumulatif akan selalu persen gitu. Kan ini nggak berhubungan ya, maksudnya ya udah frekuensi dibagi sama banyaknya data aja gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang belakang komanya itu ada dua angka. Nah, oke, sama aja ya untuk ini. Terus kita fokusnya di sini nih perbedaannya. Nah, yang ini ditambah 0,01% karena dia ada dua angka di belakang koma gitu. Jadi intinya tuh gini, kalau misalkan dia nggak ada komanya, ya udah langsung ditambah satu aja. Sedangkan kalau dia ada satu angka di belakang koma, berarti ditambahnya 0,1. Kalau misalkan ada dua angka di belakang koma, berarti ditambah 0,01 gitu. Menyesuaikan biar jaraknya tuh nggak jauh. Ini kan min 10,05. Terus kelas keduanya min 10,04 gitu. Jadi kan nggak jauh. Sedangkan kalau misalkan ditambah satu itu jauh banget bedanya. Gitu. Oke, untuk selanjutnya masih sama di Daria juga. Nah, selanjutnya kita ke sini. Nah, ini disuruh menentukan uh, interval kelas atau perusahaan dari 20% dengan nilai tertinggi dan 10% dengan nilai terendah mengacu pada tabel distribusi frekuensi. Nah, ini dari yang total set lagi contohnya. 20% dengan nilai tertinggi, 10% perusahaan dengan nilai terendah. Nah, ini kan ada 24 perusahaan total ya. Nah, jadi tinggal 20% dikali 24 dapat 5. Ini kalau dibulatin ya. Terus ini 10% dari 24 dapat 2. Oke, akan selalu sama semuanya seperti itu. Sedangkan kita tinggal cari aja nih. Nah, rincian terdapat di interval kelas mana? Ini kan dengan nilai tertinggi. Nah, nilai tertinggi itu ada di kelas 6. Kelas 6 nih. Kelas 6 dengan interval 17.883.682 sampai 21.086.432 itu hanya ada satu. Hanya ada satu. Kayak ditaruh satu ya. Nah, terus sedangkan minta 5 ya. Berarti kita ambil kelas 5. Kelas 5 ada satu juga. Ada satu doang. Oke, baru dua perusahaan. Kita cari 3 lagi. Nah, kelas 4 ada 2. Oke, ada 2. Nah, terus kelas 3 kosong nih. Dia kosong. Oke, berarti nggak usah di list karena nggak ada perusahaannya. Terus ya udah kita naik ke atas lagi ke kelas 2. Ini ada 3, kita ambil satu aja. Gitu, satu aja yang paling tertinggi gitu. Nah, ini. Terus kita lihat perusahaannya dari mana. Nah, ini di kelas 6 itu ternyata ada PP Properti TBK dengan nilai 21.086.427. Di kelas 5 ada Duta Pertiwi TBK. Terus di kelas 4 ada Plaza Indonesia Realty TBK. Terus sama ada Bakeryland Development TBK. Terus di kelas 2 ini yang ada tiga perusahaan, kita ambil yang paling tertinggi gitu, yaitu ada Pollux Properties Indonesia TBK. Nah, cara carinya gimana? Berarti ini tinggal di list aja sebenarnya gampangnya. Tinggal kita pilih yang Z2A. Nah, ini ada 5 ya. Kita ambil 2, 3, 4. Nah, gitu. Berarti nanti di kode omnya sama roda ini tuh di kelas 2 gitu. Tapi yang paling tinggi adalah punya si Pollux. Kita ambil Pollux gitu. Nah, untuk seterusnya juga sama seperti itu. Oh ya, yang di kelas terendah belum dijelasin.
Nah, di kelas terendah itu 10%. Ada dua ya, ada dua. Nah, kita ambil di kelas yang pertama. Kita fokus kelas pertama. Pokoknya dengan nilai tertinggi, kita fokus di kelas paling akhir. Kalau nilai terendah, kita fokus di kelas pertama. Gitu. Ada dua. Nah, di sini ada 17. Ya udah kita ambil yang paling rendah banget gitu. Nah, di sini ada dua perusahaan. Ya, 17 berarti diambil dua aja karena mintanya dua doang ya. Di itu ada Metro Realty Tbk sama eh sama Trimitra Prawara Goldland Tbk. Nah, carinya juga masih sama. Berarti kita pilih yang A to Z. Nah, ini tuh gitu. Dengan nilai 69.927 dan juga 92.378. Dan untuk seterusnya pun sama ya. Gak ada yang beda untuk cara perhitungannya. Oke, lanjut ke histogram dan poligon. Oke, lanjut untuk histogram dan poligon. Nah, contohnya masih sama di total aset 2021. Sebelumnya itu kita harus cari tepi bawah sama tepi atas. Kenapa? Karena kalau misalkan histogram itu kan apa sih ini batangnya ini dempet ya. Beda sama grafik biasa. Kalau jadi kalau dari saya sendiri mendingan pakai TB sama TA-nya. Karena beda nanti kalau misalkan kalau pakai yang tadi nih sebelumnya ini. Ini kenapa? Karena itu ada jaraknya. Jaraknya adalah tadi kan dari kelas 1 nih, terakhir kan nilainya 3.572.677. Nah, sedangkan kelas 2 nilai awalnya itu 3.572.678. Itu beda satu. Nah, kalau misalkan dibuat kayak gini, itu malah jadinya grafik bukan histogram karena bakal ada renggangnya gitu. Makanya pakainya TBTA biar gak ada renggangnya. Maksudnya adalah ini nih, kita nyari TB. Kalau nyari TB berarti tinggal dikurang 0,5 aja nilai ini. Nanti kurang 0,5, terus nyari TA, tapi atasnya tinggal ditambah 0,5. Yang ini tambah 0,5. Begitupun seterusnya nilai interval yang lainnya. Nah, sedangkan kalau kayak gini, TBTA itu nggak ada jedanya, nggak ada spasinya. Maksudnya adalah nih, ini belakangnya ini 3572.677,5 dan di kelas 2 awalnya juga tetap begitu. Tepi bawah kelas 2 pun juga sama. Sama tepi atas kelas pertama. Gitu. Terus habis itu biar sebenarnya boleh aja ditulis ini nanti di sini jadi berapa ini? 69.926,5 terus di sini 3.572.677,5 terus begitu seterusnya. Tapi di sini saya pakainya nilai tengah. Nah, nentuin nilai tengahnya adalah ini. Tinggal dibagi aja. Itu eh ditambah aja nih 69.927 ditambah 3.572.677 dibagi 2 gitu, dapat nilai tengah. Nah, ini cara buatnya adalah tinggal di blok aja ini semua, terus nanti kita ke insert, terus tinggal pilih chartnya. Pilih chart yang combo, yang ini. Jadi biar langsung ada antara histogram dan juga poligonnya gitu. Nah, nih blok yang frekuensi aman nilai tengah aja. Jadi biar gak banyak di sini. Gitu. Untuk selanjutnya pun sama ya. Gak ada yang beda juga, masih sama. Nah, untuk yang segala elemen-elemen lainnya ini tinggal diedit aja semau kalian di sini. Tinggal di checklist butuh apa enggak gitu.
Oke, kita lanjut ke perhitungan statistiknya. Nah, ini saya buat dua antara data tunggal sama sama data kelompok. Nah, di sini dari data tunggal dulu deh. Kita nentuin nilai max sama nilai min. Nilai max min itu mau data kelompok, data tunggal itu juga sama aja ya. Tinggal ya udah pakai rumus yang max sama min gitu. Dan acuan datanya yang data 2021 yang total aset gitu. Terus untuk PA-nya kita pakai average, masih sama ya untuk datanya yang total aset 2021. Untuk modus gak ada karena ya namanya ya wah. Oke, untuk modus gak ada karena namanya juga uang ya, jadi bervariasi gitu. Terus kita nyari kuartil. Yang diminta adalah kuartil pertama aja. Kita pakai rumus kuartil.in. Jadi biar include semua datanya. Nah, di sini uh, pakai yang total aset 2021 ya, yang dimintakan masih total aset 2021. Terus ini satunya adalah kita mau kuartil yang mana nih? Kuartil 1, 2, 3 gitu. Kita maunya yang satu. Berarti ketemu adalah 645.504. Lalu yang kedua ditanya desil 3-nya. Nah, desil 3 itu kita pakai persentil.in, masih data acuannya ini total aset 2021. Nah, ini 0,3. Jadi desil kan per 10 ya. Jadi tinggal dibagi aja gitu, 3 dibagi 10. 0,3 gitu. Dan tetap pakai rumus persentil sama aja. Lalu persentil 75 masih sama, pakai total aset 2021. Datanya, acuan datanya sama, tinggal dibagi aja 75%, berarti 75 per 100, 0,75 gitu. Deviasi standar. Deviasi standar pakai rumus SDDEV.P. Acuan datanya sama, total aset 2021. Terus ada varians. Varians tinggal di kuadratin aja dari deviasi standar. Lalu panjang kelas gimana? Nah, tadi kan kita udah nyari interval ya. Nah, panjang kelas itu berarti interval kelas 2 dikurang interval kelas 1 yang awal ini. Itu bedanya. Nah, selanjutnya di data kelompok untuk mencari segala ini ya, perhitungan statistik, kita perlu elemen-elemen ini dulu. Yang pertama frekuensi udah dicari sebelumnya, terus frekuensi kumulatif juga. Nah, untuk nilai tengah XI ini tadi udah dicari juga, tinggal ditambah aja semuanya pun sama perhitungannya gitu. Nah, ini ada XI dikali FI, ini buat nyari MEA nanti. Tuh rumusnya tinggal ya udah frekuensi dikali nilai tengah semuanya. Terus nanti tinggal kita jumlahin pakai sum ya, atau ILT plus ini. Oke, terus kita nyari F uh, XI dikurang X bar ini main ya. Nah, kenapa ada absolut? Ini karena biar nilainya enggak minus. Kita nggak mau nilainya minus gitu, karena aturannya begitu. Yang dimana pertama frekuensi ini frekuensi ya, frekuensi absolut kita kurang dari XI dikurang X bar. Ini ya, dari sini. X bar didapat dari mana? Dari, nah, XI kali FI dibagi banyaknya data 24 gitu. Nah, ini nih buat perhitungan si variance nanti itu. Kayak ini tinggal dihitung aja seperti biasa. Terus ada
Yang kedua ini tinggal dikuadratin, berarti cukup banyak emang. Gitu. Kuadratin dari yang ini. Terus TB gimana? Tadi udah dijelasin, tinggal ini kan TB itu tebi bawah, berarti nilai nilai pertama itu dikurang aja sama 0,5. Nah, gitu. Seterusnya pun begitu. Nah, untuk nilai modus nih rumusnya ini ya. Nilai modus kita pertama tentuin dulu dia nilai terbanyaknya di mana. Nilai terbanyaknya ini ada di kelas pertama, 17. Ada 17. Nah, ya berarti kita fokus di kelas pertama, data-datanya maksud ya. Nih, TB. Berarti kita ambil TB yang di kelas pertama. Terus ditambah panjang kelas dikali FI, frekuensinya berarti yang di kelas pertama, per FI ditambah FI dikurang sama frekuensi setelahnya, yaitu 3. Oke, lanjut. Ya gitu, rumusnya berarti tinggal di enter aja. Gitu, dapatnya segini. Lalu untuk kuartil ini kita tentuin dulu dia ada letaknya di mana. Itu nentunya adalah kalau kuartil kan per 4 ya, n per 4, berarti yang diminta kuartil 1 berarti 1 per 4 dikali banyaknya data, yaitu 6. Nih, ini banyaknya data, itu dapat 6. Nah, caranya adalah tinggal TB ditambah panjang kelas dikali 6 per FI gitu. Lalu untuk desil juga sama. Sebenarnya rumus antara kuartil, desil, persentil itu gak ada bedanya. Bedanya itu cuma penentuannya aja gitu. Nah, ini kan 7,2. Kita ambil yang mendekati. Maksudnya adalah nih, 7,2. Berarti dia ada di kelas pertama. Yang pertama TB ditambah ini 7,2 dikurang 0 karena sebelumnya ini nggak ada, karena dia udah di kelas pertama, jadi kurang 0 per FI dikali panjang kelas ini gitu. Lalu untuk persentil juga sama, dia 75, berarti 75 per 100. Kalau tadi kan 3 per 10. Nyarinya juga masih sama, ini 18, berarti dia ada di kelas kedua. Kita fokusnya di frekuensi kumulatif ya, karena dia 18, berarti bukan di kelas pertama lagi, karena kelas pertama frekuensi kumulatifnya itu 17, berarti move ke kelas 2 itu 20, berarti termasuk di kelas kedua gitu. Nah, berarti TB-nya kita ambil di kelas kedua, terus ditambah ini yang tadi yang kita dapat letaknya di mana, itu 18 dikurang frekuensi kumulatif sebelumnya itu 17 per FI di kelas kedua dikali sama panjang kelas. Nah, ini sebenarnya perhatikan lagi ya. Kan kalau dalam matematika kita fokusnya tuh perhitungan perkalian dulu sama atau apa namanya yang di dalam kurung dulu. Jadi untuk menulis rumus ini juga diperhatiin, takutnya nanti salah hitung gitu kalau nggak ada tanda kurungnya ini. Terus deviasi standar, kita cari variansanya aja dulu. Ini rumusnya. Tadi kita udah dapat yang dikuadratin ini, terus dibagi sama 24 dikurang 1, karena datanya kurang dari 30. Gitu. Terus nanti di deviasi standar tinggal SQRT aja. Gitu. SQRT dari varians. Gitu. Nah, untuk selanjutnya pun sama aja ya. Selanjutnya masih sama aja. Nggak ada yang beda. Jadi semuanya tuh fokus ke mana?
ke frekuensi kumulatif ya untuk nentuin letak kuartil, desil, persentil gitu. Coba lanjut yang lain yang datanya agak variatif ya. Yang mana ya? Yang ini boleh deh. Oke. Dari modusnya dulu deh, dari modus. Nah, modus yang paling banyak 16 ya. Nah, kalau modus kita fokusnya ke frekuensi tiap kelasnya aja, jangan kumulatif ya. Ada 16 di kelas pertama. Berarti TB, kita ambil TB kelas pertama ditambah panjang kelas dikali frekuensi kelas pertama per frekuensi kelas pertama itu 16 ditambah 16 dikurang 4. Ini ya, dikurang. Gitu. Nah, yang tadi tuh nggak ada dikurang. Ada deh, ada 17/3. Terus kuartil. Pokoknya ini akan masih selalu sama 6, kuartil 1 di posisi 6, desil 3 di posisi 7,2, persentil 75 di posisi 18 akan selalu sama. Oke, kuartil 1 ada di 6, masih masuk 16 ya. Berarti ambilnya TB kelas 1, terus panjang kelas ya, terus 1 dikurang, pokoknya frekuensinya masih di kelas 1. Lalu desil 3. Desil 3 pun masih di kelas 1. Nah, karena desil 3 masih di kelas 1, berarti TB-nya tuh masih di kelas 1, terus ditambah 7,2 dikurang 0, karena sebelumnya frekuensinya nggak ada, terus per FI 16 dikali sama panjang kelas. Nah, begitupun juga sama sentil. Persentil udah 18, berarti di kelas kedua. TB-nya kelas kedua, terus 18 dikurang sama frekuensi kumulatif sebelumnya yang berarti ada di kelas 1, terus per frekuensi di kelas kedua dikali sama panjang kelas. Ini. Diffusion standard tinggal SKRT dari variance. Itu. Oke. Selanjutnya mengenai analisis ya. Analisisnya pertama kita ke total aset dulu. Total aset itu adalah total dari keseluruhan harta yang dimiliki oleh perusahaan atau lembaga keuangan yang digunakan untuk penunjang operasional perusahaan dan lembaga keuangan tersebut. Gitu. Nah, total aset itu tuh mencerminkan seberapa besar sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan pada suatu periode itu. Oke. Lanjut ke pengaruhnya ya, karena variable Y-nya itu profitabilitas atau si ROA-nya ini. Jadi berdasarkan data total aset. Nah, ini fokus ke total aset ya ini. Berdasarkan total aset tahun 2021 sampai 2023, itu terlihat adanya ketimpangan yang cukup mencolok antara perusahaan dengan aset yang besar dengan aset yang kecil. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, nah tadi kan dibilang PP Property ini nih. Nah, kita lihat ya. PP Property itu tuh sebentar. PP Property selalu menempati posisi teratas. Nih lihat, posisi teratas. Nah, ya, posisi teratas dengan total aset tertinggi dan selalu masuk di kelas ke-6. Gitu. Disusul oleh Duta Pertiwi. Walaupun terlihat di tahun 2003-nya turun ya, jadi 19 jutaan. Nah, Duta Pertiwi disusul dengan Duta Pertiwi selama 3 tahun berturut-turut. Nah, kalau Duta Pertiwi terlihat ini asetnya tetap stabil, bisa dihitung stabil karena tetap di 15 jutaan gitu. Nah, kedua perusahaan ini sih yang mempengaruhi nilai rata-rata secara
signifikan. Nah, selain itu, perusahaan tersebut cenderung memiliki kapasitas lebih besar untuk menghasilkan keuntungan karena ya dari total aset dia lebih gede gitu. Aset yang besar itu karena aset yang besar itu bisa memberi ruang yang lebih luas lagi bagi perusahaan untuk berinvestasi dan mengelola operasionalnya itu secara efisien gitu. Nah, itu bakal berdampak pada ROA-nya atau return on assetnya. Nah, sementara itu kita move ke paling terendah nih, yaitu ada Metro Realty Tbk selama 3 tahun berturut-turut nih. Oh, 3 tahun berturut-turut itu tuh rendah, selalu rendah, dan makin rendah malah dari 2021 itu 69.000, 2022 jadi 61.000, 2023 malah 55.000 gitu. Selalu rendah dibandingkan kelas pertama lainnya. Agak jauh juga bedanya ya. Si Trimitra ini uh, di tahun 2022 2023 itu udah 100 ribuan, sedangkan dia masih di puluhan ribu gitu si Metro Realty-nya ini. Nah, itu tuh bisa jadi indikasi adanya penurunan kinerjanya Metro Realty DBK ini. Jadi atau enggak karena ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan sumber daya yang dimilikinya gitu. Dan kemungkinan besar sehingga memiliki keterbatasan untuk menghasilkan laba jika aset terus menerus menurun dan tidak diimbangi dengan peningkatan laba, maka itu akan berdampak pada ROA-nya, return on asset-nya, yang bisa semakin rendah gitu. Lanjut ya ke total pendapatan. Sebelumnya total pendapatan itu apa? Ya banyak yang tahu ya, pendapatan itu arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode itu. Jika arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal, ya pokoknya gitu deh. Terus salah satu bentuk utamanya itu dari pendapatan ya penjualan gitu. Nah, semakin tinggi nilai penjualannya, biasanya menunjukkan bahwa perusahaan itu mampu menjalankan operasinya itu secara efektif dan punya potensi yang mampu untuk bertumbuh gitu. Langsung ke pengaruhnya terhadap ROA ya, profitabilitas. Nah, dari total penjualan selama 3 tahun berturut-turut, oke, penjualan. Selama 3 tahun berturut-turut, terlihat adanya ketimbangan lagi yang signifikan antara perusahaan ya dengan penjualan tertinggi dengan yang terendah. Nah, kita sebelumnya lihat deh yang di tahun mana di total aset dulu, sebelumnya kita agak mundur. Nah, ini beda banget ya. Banyak perusahaan yang masih punya aset terendah sekali. Nih, di 2021 ada 17 perusahaan, 2022 ada 18 perusahaan. Nah, ini kelihatan banget ketimpangannya. Terus di penjualan, nah di penjualan ini juga timpang sih sebenarnya. 22 hampir ini 20 perusahaan ada di kelas pertama rendah penjualannya, dan hanya satu perusahaan yang tetap di posisi kelas 6 tertinggi penjualannya. Kita lihat itu siapa. Nah, yang ternyata yang paling tertinggi itu adalah si Duta Pertiwi. Kita lihat ya di sini. Oke, betul, si Duta Pertiwi. Ini 1, 2, 3. Dan selalu naik dari tiap tahunnya. 2021 ini masih 2 jutaan, 2.100.000. Terus di 2022 ada 3 jutaan. Terus di tahun 2023 ada 3.800.000-an. Itu naik gitu. Yang dimana tadi asetnya juga termasuk tinggi ya, termasuk tinggi yang kedua ini ya, betul, selama 3 tahun berturut-turut juga. Dan
posisi pertama di penjualan tertinggi. Nah, ini tuh berarti tandanya Duta Pertiwi ini tuh memiliki kapasitas keuangan yang emang lebih kuat lagi gitu untuk menghasilkan laba yang lebih besar. Nah, kalau penjualan itu tinggi, itu biasanya berhubungan dengan profitabilitas yang lebih baik lagi, itu berhubungan dengan ROA lagi gitu. Karena perusahaan yang mampu menghasilkan eh, lebih banyak pendapatan dari kegiatan operasional utama mereka, yaitu penjualan, itu dengan penjualannya terus meningkat, berarti Duta Pertiwi ini kemungkinan besar itu memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan yang lain. Sebaliknya, kita lihat um, paling rendah itu ada paling rendah itu selama berturut-turut itu ada si Agung Semesta ya, sama Bakti Agung Propertindo. Ya, di Bakti Agung Propertindo ini 4.900 di 2021. Terus di sini ada lagi ini makin rendah di 2023 ya, 2000-an paling rendah malah gitu. Terus kalau Agung Semesta di 2022 itu 2.700-an, terus di 2023 itu 3.000. Ya menaik lah ya, lumayan gitu. Walaupun masih ada di posisi paling rendah. Nah, kalau penjualannya itu rendah dan mayoritas juga ya, kemungkinan besar dia perusahaan itu mengalami tantangan dalam meningkatkan profitabilitas ya. Kalau penjualannya rendah, berarti mereka mungkin memiliki margin keuntungan yang lebih sempit, dan jika nggak ada pengelolaan biaya yang lebih efisien lagi nih, ya mereka bisa kesulitan mencatatkan laba yang signifikan, sehingga perusahaan dengan penjualan rendah itu ROA-nya ya udah pasti rendah gitu. Lanjut ke long term liabilities. Nah, untuk long term liabilities itu artinya adalah utang yang memiliki waktu pembayaran lebih dari 1 tahun sejak tanggal neraca, dan sumber-sumber untuk melunasi utang jangka panjang itu bukan bersumber dari aktiva lancar. Nah, nilai yang tinggi dapat menunjukkan ekspansi usaha melalui pendanaan eksternal, namun juga berpotensi menjadi beban jika itu tidak dikelola dengan baik. Oke, long term liabilities tadi lanjut ya. Langsung ke analisis ya. Di 2021 sampai 2023, ini tuh penyebaran datanya lebar secara ekstrim, yang dimana uh, perusahaan itu, nah di sini perusahaan itu cenderung membatasi penggunaan utang jangka panjang. Bisa dilihat ya, kelas 1 yang rendah ini tuh selalu banyak, ada 21, 23, terus ada 18 gitu. Nah, hmm, yang dimana tadi ya, kemungkinan tuh faktornya karena keterbatasan akses terhadap kredit investasi atau sikap konservatif perusahaan dalam menanggung resiko dan jangka panjang gitu. Nah, itu sebenarnya bisa menyebabkan mereka tuh, ya kita bisa lihat mungkin aja mereka tuh bergantung pada ekuitas atau pendanaan jangka pendek. Nah, itu bisa mengakibatkan uh, perusahaan itu menghadapi keterbatasan dalam ekspansi atau investasi proyek jangka panjang, dan itu sehingga potensi pertumbuhan laba juga menjadi lebih terbatas. Nah, kalau kita lihat lagi, ini tuh ada hanya satu di kelas tertinggi, kelas 6, satu perusahaan yang emang kayaknya bergantung nih pada utang jangka panjang. Kita lihat itu si ada si PP Properti Tbk. Nah, PP Properti Tbk ini itu selama 3 tahun berturut-turut ada di posisi kelas 6, tapi dia tuh turun dari 9 jutaan jadi 8 jutaan, terus jadi 3 jutaan gitu, yang artinya tuh dia
perusahaan ini punya upaya gitu untuk memperbaiki struktur keuangannya melalui pelunasan atau juga pengurangan utang jangka panjang. Nah, gitu. Wow. Nah, berarti kemungkinan aset dia yang tinggi ini selama 3 tahun berturut-turut juga mungkin bisa didukung dari utang jangka panjangnya ini gitu. Terus lanjut ke debt to asset ratio. Dari pengertiannya itu rasio untuk mengukur jumlah aset yang dibiayai oleh utang. Nah, semakin tinggi persentasenya, semakin besar bagian dari aset yang dibiayai dengan utang, yang menandakan tingginya resiko keuangan. Kita lihat debt to asset, oke ini. Oke, nah 3 tahun berturut-turut debt to asset rasionya ini hampir 23, wow semuanya. Di 3 tahun berturut 23 perusahaan itu ada di kelas pertama. Ya, itu tergolong rendah sih, hanya satu perusahaan yang setiap tahunnya mencatatkan DAR tertinggi, yaitu ada Ristia Bintang Mahkota Sejati. Ini ya, Ristia. Dan persentasenya naik di 2023. Walaupun di 2021-2022-nya itu masih 2.700 persenan ya. Gitu. Terus, eh, sebentar, nah sebaliknya Duta Pertiwi itu menunjukkan pola konservatif yang konsisten, yang dimana darnya itu hampir 0%. Di sini ya dilihat ya, 0,0%, terus 0,0% gitu selama 2 tahun berturut-turut di 2022 sama 2023 gitu. Dan hanya 1,1% di 2021. Dan itu makin turun gitu. Yang itu menunjukkan pendekatan manajemen keuangan yang sangat berbeda gitu. Ristia itu sangat bergantung pada utang untuk mendanai aset ya, yang mungkin bisa mempercepat eh, ekspansinya gitu ya, tapi resikonya tinggi. Terus sedangkan Duta Pertiwi itu lebih memilih pendekatan konservatif yang kemungkinan tuh nggak ada utang ya gitu, karena dia di bawah 0% atau di bawah 1% gitu. Nah, pokoknya disimpulkan lagi, rata-rata DAR itu terlihat tinggi, yang nyatanya mayoritas perusahaan justru punya rasio yang cukup aman. Nah, nilai median dan kuartal itu menunjukkan bahwa lebih dari separuh perusahaan memiliki DAR jauh di bawah rata-rata. Gitu. Kita lihat dari ininya ya. Ya ini. Ini satu ini ada punya Ristia semua. Sangat tinggi DAR. Sedangkan PP Properti yang tadi ya utang jangka panjangnya banyak, terus asetnya juga banyak. Ya bisa dilihat dia tetap ada di 20% perusahaan dengan nilai tertinggi. Itu masih di puluhan ya. Nih, di 1, 2, 3. Dia ada di posisi 4 atau 5 gitu. Dan nilai tertinggi. Terus lanjut ke ROA yang terakhir, return on asset. Return on asset itu tuh ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan dengan semua aset yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, tingginya ROA ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memaksimalkan aset untuk memperoleh laba. Nah, selama 3 tahun berturut-turut, kita lihat ya. Nih. Oke, selama 3 tahun berturut-turut, ini ROA Duta Pertiwi itu positif dan tertinggi di tahun 2023. Nih ya, nih. Yang menunjukkan bahwa aset besar
yang mereka miliki itu dimanfaatkan secara efisien untuk menghasilkan laba. Nah, sebaliknya, si Metro Royalty ini si Metro Royalty ini memiliki ROA negatif selama 3 tahun berturut-turut. Di 2021 ada minus 5%, 2022 ada minus 11%, terus di 2023 ada minus 13%. Gitu. Terus lanjut, distribusi total utang jangka panjang itu berkontribusi untuk meningkatkan profitabilitas. Nah, mayoritas perusahaan berada pada kelas bawah nih. Berada pada kelas bawah, kita lihat ya. Ya ini. Berada pada kelas bawah yang menunjukkan kecenderungan untuk tidak menggunakan utang jangka panjang secara secara agresif. Ini berhubungan dengan utang jangka panjang ya. Namun pengecualian pada PP Properti ya secara konsisten memiliki total utang jangka panjang tertinggi ya, walaupun trennya menurun karena mereka konsisten untuk melunasi gitu. Terus dari penjualan, sisi penjualan. Nah, Duta Pertiwi tadi yang paling tinggi ya. Duta Pertiwi yang paling tinggi nih. Yang artinya itu tuh sejalan dengan ROA. Jadi penjualan besar itu menunjukkan kemampuan operasional intinya untuk membiayai perusahaannya ini, itu menghasilkan laba. Terus kalau dari sisi DAR, debt asset ratio, distribusinya yang timpang dengan sebagian besar perusahaan di kelas bawah dari yang rendah ini. Karena banyak dari yang rendah, ya kan, hampir 3 tahun berturut-turut gitu. Yang menunjukkan bahwa perusahaan itu tidak terlalu bergantung pada utang untuk pembiayaan asetnya gitu. Terus jadi untuk kesimpulannya, distribusi ROA terus secara keseluruhan menunjukkan bahwa sebagian besar perusahaan itu berada di kisaran rendah atau bahkan negatif. Nah, ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan yang belum efisien dalam mengelola aset ya untuk menghasilkan laba. Nah, perusahaan dengan total aset besar, penjualan tinggi, dan yang rendah seperti Duta Pertiwi ini itu berhasil mencetak ROA yang tinggi secara konsisten, dan itu membuktikan bahwa struktur keuangan yang sehat dan efisiensi operasional mereka. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya kirim, mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang menonton.